Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Nasir Takwim. Kali ini kita akan lanjut bahas tentang CSS layouting. Sebelumnya itu CSS dasar kita belajar. CSS layouting adalah teknik CSS untuk mengatur dan meletakkan atau memposisikan elemen-elemen HTML yang kita buat menggunakan sintaks CSS. Kita akan belajar display, dimensi, dan overflow, box model, float, clear, dan position. Baik, kita belajar tentang display. Sebelum memahami apa itu yang dimaksud display pada CSS, kita perlu tahu terlebih dahulu apa fungsi tag div dan span pada HTML. Tag div dan span tidak memiliki arti apapun. Keduanya digunakan untuk mengelompokkan tag-tag HTML dan memberikan informasi terhadap tag-tag tersebut. Contoh di bawah ini memiliki link navigasi, tetapi saya ingin mengelompokkannya agar mudah dibaca ketika saya ingin mengedit kodenya, maka saya buat seperti ini. Dikasih lihat contohnya. Dengan pengelompokan seperti ini, saya dapat dengan mudah memberikan style pada website saya, lalu tersebut. Setiap tag pada HTML berada dalam sebuah kotak. Properti display pada CSS digunakan untuk mengatur perilaku dari kotak tersebut. Setiap tag pada HTML memiliki nilai default untuk properti display, tetapi kita juga dapat mengubah perilaku dari tag tersebut dengan mengganti value-nya. Tag div dan span memiliki nilai default untuk properti display. Tag div memiliki value display block, sedangkan span memiliki value display inline. Contohnya seperti apa untuk div? Nah, di tubuh HTML saya udah buat seperti ini. Ini link untuk menggabungkan. Di div-nya saya sudah buat seperti ini. Ada class link, lalu link-linknya saya buat sendiri ini contohnya. Nah, di tubuh CSS-nya kita buat seperti ini. Titik link, color, sorry, namanya itu bukan color, background color. Nah, seperti ini. Untuk div, dia bakal menyesuaikan terus. Lalu bagaimana dengan span? Contoh span adalah seperti ini. Contoh span ya. Kita bikin baris baru dulu. Span. Cuma contoh. Span. Colornya. Nah, perbedaannya terlihat jelas kalau div seperti ini, kalau span seperti ini. Dan ada pun value display-nya itu ada inline block, ada untuk inline sendiri, elemen HTML yang secara default tidak menambahkan baris baru ketika dibuat. Lebar dan tinggi elemennya sebesar konten di dalamnya. Kita tidak dapat mengatur tinggi dan lebar elemen inline.
Margin dan padding hanya mempengaruhi elemen secara horizontal, tidak vertikal. Jadi yang barusan dicoba itu bisa dibilang itu inline. Bagaimana dengan inline block? Tidak ada elemen yang secara default memiliki properti display. Inline block kita harus ubah secara manual properti tersebut. Perilaku dasarnya sama dengan elemen inline. Perbedaannya elemen inline block dapat kita atur tinggi dan lebarnya. Seperti ini kalau memakai supply. Kita ubah ini sebelum, karena kita belum ubah ini. Height-nya kita kasih 20%. Kita kasih bagaimana jadinya. Nah, jadi bisa kita atur lebar dan tingginya. Untuk value display yang block, elemen HTML yang secara default menambahkan baris baru ketika dibuat. Jika tidak diatur lebarnya, maka lebar default dari elemen blok akan memenuhi lebar dari browser atau parent-nya. Kita dapat mengatur tinggi dan lebar elemen blok di dalam elemen blok. Kita dapat menyimpan tag dengan elemen inline block, atau bahkan elemen blok lagi. Mungkin seperti ini kita buat paragraf. Kita buat lorem. Ya. Ini bakal mengikuti, kita atur height-nya. Nah, ini. Kalau non digunakan untuk menghilangkan sebuah elemen. Kita pakai aja. Nah, jadinya, nah, hilang karena digunakan untuk menghilangkan sebuah elemen. Baik, kita lanjut ke dimensi dan overflow. Tentang dimensi, ada width digunakan untuk mengatur lebar suatu elemen. Value-nya bisa diisi dengan pixel, persen, inci, sentimeter, milimeter, dan sebagainya. Ada height digunakan untuk mengatur tinggi suatu elemen. Value bisa diisi dengan pixel, sama seperti width. Contohnya tadi kita kan punya ini nih. Kita bikin paragraf lagi coba. Bikin paragraf.
Ini ya kita hapus. Nah, seperti ini. Ini kita belajar tentang width. Width-nya kita kasih 400 pixel. Kita nolin dulu. Kalau di running, oh, salah, kurang. Ini untuk width-nya nih. Kalau untuk height, coba kita kasih 100 pixel. Ini untuk ketinggiannya height. Lalu ada overflow, visible, auto, hidden, dan scroll. Visible jika ada konten yang keluar dari parentnya, maka dia akan diperlihatkan. Kita buat di sini paragraf yang panjang. Kita buat sorry. Panjang. Nah, seperti ini. Untuk yang visible, jika ada konten yang keluar dari parentnya, maka dia akan diperlihatkan. Lalu ada auto, CSS kan secara otomatis memberikan scroll bar jika ada konten yang keluar dari parentnya. Ya, barusan kan itu keluar ya. Jadi kita kasih sininya. Oh. Oh. Nah, itu bakalan dikasih scroll bar ya. Seperti itu. Lalu ada hidden, jika ada konten yang keluar dari parentnya, maka dia akan disembunyikan. Hidden. Nah, ini sebetulnya kan keluar dari si blok tadi kan, dari si background color ini. Cuman disembunyiin. Karena dia sudah keluar dari si parentnya. Maka dia akan disembunyikan. Lalu ada scroll, mirip seperti auto. CSS akan memberikan scroll bar pada suatu elemen. Meskipun dari elemen tersebut cukup tidak keluar dari parentnya. Contohnya seperti ini. Kita cukupkan aja. Kita di sini bikin yang besar. 600 pixel. 600 pixel. Di sini kita ganti scroll. Nah, walaupun dia cukup, dia tetap ada scroll bar-nya. Tetap ada scroll bar. Itu tentang dimensi dan overflow. Selanjutnya ada box model. Setiap elemen di halaman berada di dalam sebuah box kotak. Kita bisa mengatur ukuran dan posisi kotak tersebut. Kita bisa memberi warna atau gambar sebagai background kotak tersebut.
CSS box model mendefinisikan kotak yang dihasilkan oleh sebuah elemen, lalu menampilkannya sesuai dengan format visualnya. Ada beberapa CSS box model yaitu margin, border, padding, dan content. Margin adalah area transparan di sekitar kotak atau di luar border. Kalau kita praktekkan seperti ini. Kan kita udah punya. Ini kita hapus saja yang overflow-nya. Oke, margin. Nah, jadi dari jarak sini teksnya ke tengah sini. Panjang. Seperti ini. Jaraknya nih dari sini ke sini. Lalu ada border, batas di sekeliling konten dan padding. Ini border. Pasti kalian juga paham tentang ini. Kalau memakai Microsoft Office, Office Word, border, kita kasih 20 pixel. Sekarang ini enggak kelihatan kecil. Kasih 80 pixel. Baik, kalau untuk border kita bikin contohnya 10 pixel, lalu ditambahkan solid. Atau seperti ini. Itu si patah ya guys. Patah jadi dosen juga. Saya jadiin dia referensi tugas juga. Solid. Nah, untuk border. Lalu ada padding, area transparan dalam kotak antara konten dan border. Ini padding, ini konten, ini border, jadi dia jarak ini. Si 9 pixel. Dari sininya padding, kelihatan perbedaannya. Itu padding. Lalu ada konten. Ya, konten itu yang ada di dalam boxnya, bisa berupa teks atau gambar. Nah, ini kontennya. Ini konten. Lalu ada box sizing, properti box sizing CSS memungkinkan kita untuk menyatakan padding dan batas dalam total lebar dan tinggi elemen. Lalu ada CSS reset, teknik yang dapat mengatur ulang nilai default dari elemen-elemen yang ada pada HTML. Ini bisa langsung di reset. Lalu selanjutnya ada
float. Float merupakan properti pada CSS untuk mengatur posisi sebuah elemen. Sebuah elemen dapat dipaksa untuk berada di sebelah kiri atau kanan dari parent atau pembungkusnya dengan menggunakan properti ini. Value float ada non, left, right. Nilai untuk non adalah nilai di float sebuah properti float. Seperti seperti ini. Sebelumnya saya udah punya sintaks seperti ini. Plus kotak 1, 2, dan 3. Di bagian tubuh CSS-nya kita buat seperti ini. Sorry. Satunya saya kasih warna sorry. Untuk di kotak satunya kasih warna lobet background coba dia nampil nggak ya? Bentar, ada kesalahan. Baik, tadi untuk masalah yang kesalahan tadi saya lebih baik ditambahkan ada skor gini dibanding spasi gini. Karena kan tadi di buat HTML saya nggak pakai underscore kayak gini. Lebih baik ditambahin kayak gini. Jadi itu termasuk sensitif juga. Nah, jadi satuan gini. Kita buat lagi. Dua. Kotak 3. Ini. Nah, seperti ini. Kotak 1, kotak 2, dan kotak 3. Lalu seperti apa float itu? Seperti ini. Ada left, right. Kita coba yang left. Kasih di kedua. Float left. Dia sebetulnya ada cuman tutupan si warna marun. Kalau kita
kasih right, bakalan ada di sini. Kalau left tadi itu ketutupan. Kalau soal yang tadi ketutupan itu, yang sebetulnya ada itu, ya emang ada. Jadi kita tambahkan, ininya adalah margin kita ganti lagi ke left lagi ya. Nah, ini lagi mungkin. Bentar. Ini ada yang salah ini. Jadi salahnya itu di di sini. Nah, maaf. Nah, ada depan sih. Baru yang left, yang right, tadi juga udah kan. Seperti itu. Ada yang bisa dilakukan dengan property float, text wrapping, image gallery. Text wrapping mau teks memilih gambar atau elemen lain. Image gallery membuat serangkaian gambar menjadi galeri. Multi kolom layout membuat halaman memiliki beberapa kolom. Baik, selanjutnya yang bisa dilakukan dengan property float adalah text wrapping, membuat teks memiliki gambar atau elemen lain. Jadi contohnya itu seperti ini. Sudah punya sintaks seperti ini. Ini yang lainnya saya buat komentar supaya tidak dieksekusi oleh si HTML-nya. Sama di tubuh CSS-nya pun sama, saya buat komentar. Fungsi text wrapping itu mengelilingi si gambar. Nah, ini saya tambahkan beberapa lagi biar kelihatan. Nah, ini seperti ini. Fungsi text wrapping. Kita ganti left. Itu sama seperti ini. Teksnya bakal mengelilingi si gambar. Seperti itu text wrapping. Selanjutnya ada image gallery, membuat serangkaian gambar menjadi galeri. Contohnya seperti ini. Sintak yang saya sudah buat. Ketika di running kan akan jadi seperti ini. Itu kalau ini setelah udah pakai property float pada image gallery. Kalau kita nggak pakai ini kan sebelumnya awalnya dia bakalan ke bawah. Kalau nggak pakai float, contohnya kayak gini. Kita tanpa ini. Kalian buat kan? Kalau pakai float pada image gallery, jadi bisa dilakukan dengan property float, image gallery membuat seperti itu. Jadi membuat serangkaian gambar menjadi galeri. Kita menggunakan di sini float.
image gallery. Selanjutnya ada multi column layout, membuat halaman memiliki beberapa kolom. Sebetulnya kurang lebih mirip kayak image gallery. Contohnya seperti ini. Dia sudah punya di flash kotak 1, 2, 3. Lalu di CSS-nya kan membuat halaman memiliki beberapa kolom yang bisa dilakukan properti float. Ya berarti kita sininya samain semua. Yang jadi perbedaan adalah di sininya. Jadi kalau kita tanpa ini, seperti ini. Si properti float pada multi column layout ya jadinya seperti tadi. Ketika kalau kita ini mendapatkan properti float, samping itu yang bisa dilakukan oleh properti float. Selanjutnya ada clear, berfungsi untuk menghentikan atau menyisihkan float. Value clear dan left, right, both. Cara menghentikan atau menyisihkan float menggunakan property overflow dan menggunakan div kosong. Itu seperti ini, ada div width 500 pixel, border 500 pixel, marginnya auto, ada float left. Seperti ini. Terus lagi untuk menghentikannya kita memakai tambah seperti itu. Selanjutnya ada position. Position memungkinkan kita untuk menggeserkan sebuah elemen tanpa mempengaruhi elemen di sekitarnya. Tentunya ada position value static. Static adalah nilai default dari tiap-tiap elemen ketika tidak diberi property position. Menggunakan position selain static. Static akan membuat sebuah elemen menjadi seolah-olah berbeda dimensi dari elemen lainnya. Elemen yang diberi position selain static dapat menggunakan properti top, left, bottom, dan right untuk mengatur posisinya. Contohnya saya sudah punya sintaks seperti ini. Ukurannya 200, tinggi dan lebar 200 pixel. Defaultnya seperti ini. Ditambahin position. Ini tidak berubah karena posisinya statis. Selanjutnya ada position relatif. Ketika kita menggerakkan elemen dengan position relatif atau menggunakan properti top, left, bottom, dan right, ruang yang ditempati ruang yang ditempati oleh elemen tersebut masih ada. Ketika kita menggerakkan elemen dengan posisi relatif, elemen akan bergerak relatif terhadap posisi semulanya. Jika kita memberi properti top dan left, maka elemen tidak berubah posisinya. Karena kita coba. Jadi kan ini bekas position static. Jadi gini, biar kelihatan perbedaannya. Kita kasih dulu position.
Jika kita menggerakkan elemen dengan posisi relatif atau ruang yang ditempati oleh elemen tersebut masih ada. Ketika menggunakan elemen dengan posisinya relatif, jadi masih ada. Beda dengan halnya kalau kita menggunakan ini. Dia ikut menggeser si kuningnya. Jadi kalau relatif dia tetap di situ, cuman kelihatannya kayak kepotong karena ketiban sini mungkin. Untuk position yang relatif. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada absolut. Ketika kita menggerakkan elemen dengan posisi absolut, top, left, bottom, dan right, ruang yang ditempati oleh elemen tersebut dianggap tidak ada. Ketika kita menggerakkan elemen dengan posisi absolut, elemen akan bergerak relatif terhadap posisi dari elemen parentnya, selama elemen parentnya memiliki posisi yang juga non-statik. Jika kita memberi properti top 0 dan left 0, maka elemen akan berada di ujung kiri atas dari elemen parentnya. Mari kita coba. Jadi kan bekas yang tadi. Absolut. Nah, jika menggunakan elemen possible, ruang yang ditempati oleh elemen tersebut dianggap tidak ada. Kita kan ubahnya di kotak kedua itu warna marun. Dia nganggap warna si kuning itu ada di sini. Gitu. Terus tambahin top. Nah, kenapa di sini? Karena jika kita memberi properti top 0 dan left 0, maka elemen akan berada di kiri atas dari elemen parentnya. Karena si ini ikut masuk dalam body, karena dia akan mengikuti parentnya. Gitu. Untuk absolut. Selanjutnya ada fix. Ketika kita menggerakkan elemen dengan posisi fix atau menggunakan properti top, left, bottom, dan right, ruang yang ditempati oleh elemen tersebut yang tidak ada. Ketika kita menggerakkan elemen dengan posisi fix, elemen akan bergerak relatif terhadap posisi dari elemen window. Jika kita memberi properti top 0 dan left 0, maka elemen akan berada di ujung kiri atas dari elemen window. Saya sudah punya sintaknya seperti ini. Buat HTML seperti ini. Jadi flash content, 1, 2, 3. Di CSS-nya seperti ini. Saya panggil konten lagi, konten di ini untuk border yang ini. Nah, saya tambahkan di sini di konten yang ini position relatif. Nah, di sini kotak keduanya saya taruh position fixed-nya. Apa bedanya jika kalau saya taruh body, misalnya nya apa yang berubah jika di scroll. Jadi position fix itu dia bakal tetap
Suatu saat nanti kalian buat website, gambar yang ketika kalian scroll dia bakal tetap ada, ya seperti ini buatnya. Baik, selanjutnya ada Z-index, digunakan untuk mengatur tumpukan dari elemen non-static. Value-nya bisa kita isi dengan angka. Semakin besar value-nya, maka elemennya berada semakin depan. Contohnya seperti ini, saya sudah buat sintaknya yang seperti tadi. Saya mengubah di sini saya tambah absolut, di sini saya tambahkan top left. Ya, ada beberapa dihapus. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, fungsi Z-index itu untuk mengedepankan apa tadi? Dari elemen. Makin depan. Untuk mengatur tumpukan. Jadi ini objek untuk mengedepankan objek. Jadi saya ingin mengedepankan si warna biru ini ada di atas merah ini. Fungsi Z-index itu seperti itu. Jadi Z-index 1 misalnya. Nah, dia akan menjadi seperti ini, akan di depan si merah. Kalau saya ubah, kalau saya tambahkan Z-indexnya di warna marun, kotak kedua, jadi kan kalau value-nya lebih besar, jadi dia akan lebih maju. Kasih 2, jadi dia ada di atas si biru dan ada di depan si biru dan ada di depan si kuning. Fungsi Z-index seperti itu. Baik, sudah selesai. Jadi kurang lebih seperti itu tentang CSS layouting. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.